Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad'. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang perang Tabuk. Jadi setelah perang Hunain itu nanti ada peristiwa lagi yang disebut dengan perang Tabuk. Perang yang kedua melawan bangsa Romawi. Itu perang Tabuk. Sebenarnya kemarin saya cari-cari nih video atau film tentang perang Hunain tapi nggak dapat. Akhirnya nggak jadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan sedikit membahas tentang sesuatu yang rileks ya, supaya ada jeda gitu. Yaitu tentang kecelik ya. Kecelik itu dalam bahasa Indonesianya apa, Bu? Apa? Kalau dalam bahasa kita cegek. Kecelik itu istilah Jawa ya. Nah, istilahnya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat diharapkan tetapi kemudian mengecewakan. Itu namanya kecelik. Tetapi beda dengan kecewa sebenarnya. Ya mirip-mirip ya. Nah, para jamaah sekalian, ada 3 hal yang orang itu ketika melakukan hal-hal tersebut maka dia akan kecelik tadi, kecewa. Atau tidak sesuai dengan harapan, atau dalam bahasa kerennya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, semurup ekspektasi ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ekspektasi kita. Baik, yang pertama adalah orang yang ingin terlihat mulia dengan cara memperlihatkan kelebihannya atau kebaikannya. Ini pasti kecelik. Sebab kelebihan-kelebihan itu ketika diperlihatkan justru menjadi kejelekan. Sebaliknya, kalau kelebihan-kelebihan itu atau kebaikan-kebaikan itu ditutup-tutupi, akan semakin kelihatan semakin baik. Contoh, menjenengan kenalan dengan seseorang, Pak, namanya sinten? Kok tiang niki jawab, kulo kulo Al Mukarrom Kiai Haji Soleh gitu misalnya. Misalnya, justru kita akan tertawa, akan menjadi jelek. Walaupun orang itu sebenarnya memang biasanya dipanggil Al Mukarrom Kiai Haji siapa gitu, misalnya begitu. Tetapi ketika itu diperlihatkan, ini menjadi semakin jelek. Kenalan kok, saya Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Soleh misalnya. Ya justru yang diajak kenalan guyang-guyu mawon gitu. Kok mboten ditambahi almarhum pisan gitu. Baik. Kata Sayyidina Ali, tidak perlu menceritakan kebaikan atau kelebihan kepada orang lain. Sebab orang yang cinta kepada kalian itu tidak membutuhkan itu. Sementara orang yang membenci kalian, mereka tidak akan percaya tentang ceritamu itu. Jadi tidak perlu. Sekali lagi, orang yang cinta kepada kita, itu sudah tidak perlu cerita kebaikan-kebaikan kita. Sementara orang yang membenci kita, itu apapun yang kita ceritakan, kebaikan apapun yang kita ceritakan, maka dia tidak akan mempercayainya. Jadi tidak perlu. Nah, para jamaah sekalian, di budaya kita itu ada panggilan haji. Mungkin pernah saya sampaikan, panggilan haji itu awalnya. Dulu kiai-kiai itu juga sudah ada yang berhaji tetapi tidak dipanggil haji. Seperti halnya Pangeran Diponegoro. Itu dulu juga sudah pernah haji, tetapi tidak pernah dipanggil haji. Termasuk pembantunya, Kiai Mojo, Kiai Sentot kalau jenengan masih ingat sejarahnya. Nah,
itu juga pernah naik haji. Tetapi mereka tidak dipanggil kiai haji, hanya dipanggil kiai saja. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi sejarah haji itu dimulai dari perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Belanda. Setiap ada pemberontakan, ini selalu dipelopori oleh orang-orang yang pernah keluar negeri, terutama Mekah, Arab Saudi. Jadi setiap ada perlawanan di daerah-daerah itu, pelopornya adalah orang yang pernah keluar negeri. Sehingga Belanda ini bingung. Setiap ada orang yang datang dari Tanah Suci, Mekah, kemudian terjadi pemberontakan. Nah, untuk mempermudah pengawasan, maka tahun 1916 Belanda memutuskan sebuah keputusan, yaitu setiap orang yang datang dari Mekah itu kemudian diberi tanda depan namanya haji. Untuk apa? Untuk mempermudah mendeteksi pergerakan mereka. Ini dalam masalah intelijen berarti ya. Jadi sejak tahun 1016 setiap orang yang datang dari Mekah diberi gelar haji. Dengan kata lain, gelar haji dari sinten, Bu? Dari Belanda, dari Belanda. Dari Belanda, nggih. Maka kalau ada orang yang di zaman sekarang ini masih misalnya ada undangan yang namanya enggak ditulis H, kemudian kok rasanya kok iki piye wis larang bayar rono gak ditulis H. Ini salah alamat mungkin. Sebab dulu yang ngasih gelar itu adalah Belanda, bukan orang Indonesia sendiri. Apalagi Allah dan Rasulnya, tidak ada istilahnya itu. Sebab haji itu adalah ibadah, bukan gelar. Nah, kira-kira begitu nggih. Jadi barangkali yang sudah haji kemudian ternyata namanya enggak ditulis, ya biasa saja. Sebab kalau ditulis itu justru gelar dari Belanda. Nah, kira-kira ngoten. Baik. Sekali lagi, orang yang memperlihatkan kelebihan atau kebaikan-kebaikannya justru akan menjadi jelek. Jenengan tahu pelok Bu nggih? Semerep nggih? Isine napa? Pelem mangga. Pelok itu kalau ditaruh di meja, itu yang pertama nggih gak mboten pantes, yang kedua semakin lama semakin kering, nggak ada fungsinya, semakin jelek. Tetapi kalau pelok itu ditanam dalam-dalam di dalam tanah, maka dia akan tumbuh, akan menjadi batang dan akan berbuah, semakin baik. Tapi kalau ditaruh di meja, ada tamu juga, ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Pelok kok ditaruh. Kalau mangga masih pantas buat suguhan, ya. Pelok kok ditaruh di meja. Maka ada maqalah, kun ardhon fi qadamin nas. Jadilah kamu itu bumi di antara kaki-kaki manusia. Bumi itu diinjak-injak, mboten protes. Dipipisi mboten protes, diidoni mboten protes. Tetapi tidak ada bumi itu semakin lama semakin harganya murah. Pasti semakin lama semakin naik terus. 20%-an kemungkinan setiap tahun nggih. Tapi kalau langit Bu nggih, langit nih karena meninggikan diri, enggak ada orang yang jual langit terus dibeli, enggak ada harganya. Dengan kata lain orang yang sombong itu enggak ada harganya, seperti langit nih. Langit niku jenengan idoni balik. Idoni tak balik ya Mbak. Enggak ada orang yang mau beli langit, enggak ada. Sebab enggak ada harganya. Nah, para jamaah sekalian, oleh sebab itu
Jika kita berbuat kebaikan, sebaiknya disembunyikan. Kecuali ada alasan tertentu yang justru ketika diumumkan itu menjadi manfaatnya lebih besar. Jadi itu bukan harga mati, nggih. Ada alasan-alasan tertentu yang justru kalau dibuka itu akan menjadi sebuah kebaikan yang lebih luas. Nah, orang yang biasanya memperlihatkan kebaikan-kebaikannya itu sebenarnya dia tidak atau belum terbiasa berbuat baik. Sehingga kalau berbuat baik itu ingin dilihat orang. Sebab kalau orang itu sudah terbiasa berbuat baik, maka dia tidak akan berpikir untuk itu. Nah, inilah yang disebut dengan istiqomah. Maka ada maqalah al-istiqomah khairum min alfi karomah. Bahwa satu istiqomah itu lebih baik nilainya daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Karomah itu kemuliaan. Orang bisa mendeteksi hal-hal gaib misalnya. Itu kemuliaan tersendiri. Nah itu kalau dibanding dengan satu istiqomah saja, sementara kelebihan-kelebihan itu jumlahnya 1000, itu kalah dengan satu istiqomah. Sebab orang yang istiqomah itu sudah dapat dipastikan dia pasti ikhlas. Sebab sudah terbiasa. Pasti ikhlas dan terbebas dari unsur riya. Itulah kelebihan daripada istiqomah. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama, orang yang kecelik itu, yang pertama adalah orang yang ingin dilihat mulia, kemudian dengan cara memperlihatkan kelebihan atau kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah orang yang pengen kaya, tetapi dia enggan bersedekah. Ini juga nanti akan kecelik. Jadi di dalam pikirannya, nek hartaku tak simpen, suwi-suwi, tambah-tambah. Sebab setiap hari saya tambahi. Bayangkan kalau yang disimpan itu berupa uang, Bu. Jenengan nyimpen uang 10 juta di masa sekarang. Karena saking emane, mboten ditokno blas. Ditumpuk di lemari. 10 tahun yang akan datang, uang 10 juta itu nilainya akan jauh merosot. Terkena apa? Inflasi. Harga-harga barang sudah sedemikian rupa. Nah, kira-kira begitu, itu kalau berupa uang. Jadi harta kita, itu kalau disimpan, itu semakin lama justru semakin sedikit. Maka sedekah inilah jalan keluarnya. Sebab para malaikat itu kalau malam itu turun mendoakan orang-orang yang bersedekah, ya Allah gantilah orang-orang yang bersedekah itu hartanya lebih banyak daripada apa yang ia keluarkan. Ibarat pembantu, Bu, uang itu kalau disedekahkan dia akan mencari pahala sendiri buat orang yang bersedekah atau buat tuannya. Jadi harta itu kalau disedekahkan itu dia akan mencari teman, mencari pahala untuk orang yang mensedekahkannya. Misalnya, panjenengan punya anak TPQ. Kalau sekolah kan bayarannya ini pasti. Punya anak TPQ. Di TPQ itu iurannya setiap bulan 25 misalnya. Kok jenengan mau mengasih 50 atau 100, maka yang lainnya kan sedekah. Maka kalau dengan berbuat begitu, uang yang jenengan sedekahkan tadi akan bermanfaat bagi pengajar TPQ dan setiap orang yang mengajar TPQ itu kan mendapatkan pahala mengajar. Jadi kalau jenengan sedekah kepada guru-guru Quran, TPQ misalnya, ini kan buat yang ngajar. Sementara orang yang ngajar ini kan mendapatkan pahala sebab dia mengajar Quran. Nah, orang yang bersedekah untuk TPQ itu nanti akan mendapatkan pahala seperti halnya dia mengajar TPQ. Nah, berapa orang yang mengajar TPQ itu? Dikalikan. Kira-kira begitu, ya. Tetapi kalau harta itu disimpan,
Ya seperti pembantu cuma tidur saja, tidak kerja. Seneng putih Bu? Punya pembantu kerja, akhirnya oleh tambahan akeh, atau punya pembantu sing turu tok. Mboten angsal napa-napa. Tentunya pengen yang kerja nggih. Jadi sekali lagi jenengan ndak bisa ngajar TPQ. Sebab memang ngajine mboten kurang pas nggih. Tetapi jenengan sedekah untuk TPQ itu sama dengan jenengan ikut ngajar. Nah, kira-kira ngoten nggih. Itulah luar biasanya sedekah. Jadi tidak perlu ngajar tapi mendapatkan pahalanya mengajar TPQ. Nah, orang medit itu nggih. Itu sesungguhnya adalah orang yang suka bersedekah. Sebab bersedekah itu nanti untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang pelit, dalam kacamata kita, itu sebenarnya dia adalah loman. Sebab setelah meninggal, hartanya dikasihkan orang lain atau ahli warisnya. Maka ada seorang pengusaha, terus didatangi orang. Dia ini terkenal dengan sedekahnya, datangi. Sampean kok loman? Bagaimana caranya begitu? Loman bagaimana Mas Zaman? Ya itu sedekah terus. Loh, justru saya itu medit. Sebab yang saya sedekahkan untuk diri saya sendiri. Ketika nanti sudah kembali ke akhirat. Saya itu medit, harta saya mau saya bawa mati semuanya. Medit saya itu sebenarnya. Sebab harta saya mau saya bawa mati. Lah kalau orang yang hartanya tidak dibawa mati kan nanti diwariskan ke orang lain. Berarti dia loman. Berarti saya ini medit sebenarnya. Kira-kira begitu jawabannya. Yang luar biasa nih ya. Jadi orang yang suka bersedekah itu sebenarnya dia pelit. Sebab sedekahnya nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Kira-kira ngoten. Yang kedua ya. Yang ketiga. Orang yang mengira bahwa jagoan atau orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan semua musuhnya. Jangan punya musuh ini kalahkan, punya musuh ini kalahkan. Terus setelah mampu mengalahkan dia merasa hebat. Ini juga akan kecelik. Sebab orang yang dikalahkan itu punya teman, punya keluarga. Mengalahkan satu orang, maka temannya, keluarganya akan membalas dendam. Berarti musuhnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah akeh. Sebab balas dendam. Inilah yang menyebabkan tawuran antar kampung tidak selesai-selesai. Sebab dia berpikir kalau bisa mengalahkan, hebat. Sementara yang dikalahkan, balas dendam. Anaknya mungkin, keluarganya mungkin balas dendam. Akhirnya nggak selesai-selesai. Seperti yang terjadi di Sering Putih, Jakarta, Bu, Bekasi, alhamdulillah Surabaya, betul-betul. Jadi menang yang sejati atau jagoan yang sejati adalah ketika dia mau memaafkan musuhnya. Al-afu la tajidu ila izzan. Memaafkan itu tidak akan menambah kecuali kemuliaan. Jadi orang kalau dimaafkan, musuh kalau dimaafkan, itu nanti akan menjadi musuh lagi apa teman? Teman. Musuh dimaafkan menjadi teman. Punya masalah dengan saudara sendiri, kok tidak dimaafkan akan menjadi musuh. Punya tetangga depan rumah, punya masalah, tidak dimaafkan akan menjadi musuh. Kalau sudah menjadi musuh, dia mau lewat sungkan. Lewat tok ini sungkan. Sebab kita tidak mau memaafkan. Tetangga kanan juga demikian, kiri juga demikian. Maka nanti kita mau lewat sini buntu, sebab ada musuh. Karena nggak maafkan. Lewat depan juga demikian, lewat samping kiri, kanan juga demikian. Akhirnya buntu semua. Padahal tidak ada yang buntu. Ini gara-gara tidak memaafkan. Yang buntu adalah hatinya sendiri. Maka kata Nabi adalah, musuh satu itu jumlahnya lebih besar daripada teman 1000, kata Nabi. Maka perbanyaklah cari teman sebisa mungkin tidak punya musuh walaupun hanya satu.
Contoh nggih, jenengan di Kutisari itu punya teman 1000. Sementara hanya satu saja yang tidak cocok dengan jenengan. Ketika mau ke Kutisari, yang jenengan pikir enak koncoku 1000 nang kono. Atau engko ndang ketemu iki. Nah, yang dipikir yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua ternyata. Musuhnya cuma satu, tapi ketika mau lewat atau mau ke tempat itu, yang dipikir jangan-jangan ketemu ini. Itulah kata Nabi, satu musuh itu jumlahnya lebih besar daripada teman 1000. Maka jagoan yang sejati kata Nabi adalah orang yang pandai memaafkan. Kata orang Jawa dulu, ngeluruk tanpa ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, ini kata orang Jawa, luar biasa nih. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kemudian kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Ini luar biasa nih. Sebab orang marah itu sulit mengendalikan diri. Tetapi orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah, itulah orang yang paling kuat, orang yang paling sakti. Jadi bukan orang sakti itu yang tarung dengan ini menang, tarung dengan ini menang. Tapi orang yang sakti adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, agar tidak ada permusuhan di antara anak-anak kita, maka orang tua itu diminta jangan membeda-bedakan ini anak mas, ini anak bukan mas, bu, monel apapun gitu. Atau membanding-bandingkan kelebihan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu loh, contoh adikmu itu loh, dan seterusnya. Ini berbahaya, sebab setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita ini sudah membanding-bandingkan, itu kemungkinan besar anak-anak itu nanti akan putus silaturahim. Kalau sudah begitu, maka orang yang putus silaturahim dengan sanak keluarga, maka dia akan putus hubungannya dengan Allah. Ahli adzan, ahli mimpin istighosah, tetapi dengan saudaranya tidak rukun, maka sebenarnya dia putus hubungan dengan Allah. Allah enggak ngereken, putus. Jadi sebanyak apapun kebaikan kita, tetapi hubungan keluarga jelek, maka akan putus hubungan dengan Allah. Mbuh ndonga seperti apapun tidak akan diterima oleh Allah. Inilah pentingnya silaturahim. Lalu bagaimana kalau punya saudara ternyata sifatnya jelek? Ya, nabi-nabi dulu kan yang menjeleki kan saudara-saudaranya sendiri. Nabi Yusuf itu dicemplungno sumur oleh saudaranya sendiri. Tetapi apa sikap Nabi Yusuf? Tetap memaafkan, bahkan tidak diingat-ingat sama sekali. Gini eling nggih astagfirullah, eling astagfirullah dan seterusnya. Supaya ndak ingat terus nggih. Lah nek bolak-balik ana tamu diceritani iku lho dulurku sing situk iku ngene-ngene ya tambah mancep ini. Susah itu nggih. Kalau sudah begitu, maka hubungan kita akan putus dengan Allah. Jadi ibadah seperti apapun tidak akan direken oleh Allah. Itu kalau kita putus dengan sanak keluarga. Maka silaturahim itu penting sekali. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.